wajib mandi. Bersih-bersih total, namanya mandi. Disebut mandi dalam Islam itu tidak mandi dalam bayangan kita yang sekedar muka, leher. Yang disebut mandi dalam Islam itu mandi mengelucurkan air dari kepala kanan, ini ya ke tengah. Saya niat mandi membersihkan hadas besar fardu karena Allah. Terus kanan, kalau shower ya kanan, terus kiri. Itu disebut mandi. Jadi begitu Islam itu namanya ghuslun, mandi. Yang dimaksud mandi adalah sekujur mulai ujung rambut sampai ujung kaki dan meratakan air ke seluruh permukaan kulit, termasuk bawah kuku dan lipatan-lipatan tubuh. Itu mandi wajib. Terus apalagi? Setelah wiladah, setelah melahirkan dalam keadaan lemas dan kita wajib mandi, dimandikan pakai air hangat. Itu wajib. Biar tidak belepotan darah dan tubuhnya keringat-keringat itu terus bisa langsung bersih. Subhanallah. Kemudian apalagi? Setelah itu meninggal, bahkan orang meninggal wajib mandi, dimandikan. Kalau mandi sendiri meteni ya, bisa lari. Dimandikan, meninggal wajib mandi, dimandikan. Itu mandi yang wajib. Kalau tidak wajib ada namanya mandi sunnah, mandi yang disukai. Disenangi Allah, disenangi Rasulullah. Mandi apa itu? Ketika badan keringetan, badan terasa bau, badan bau, sunnah mandi. Kemudian ketika mau menghadiri majelis, sunnah mandi. Ketika hari Jumat, sunnah mandi. Mau Jumatan atau kita kalau perempuan mandi pagi hari Jumat. Tidak selalu harus Jumatan, mandi pagi hari Jumat. Itu mandi sunnah. Kemudian ketika masuk kota Mekah, sunnah mandi. Ketika hujan lebat, sunnah mandi. Ketika mau ikhram, pakai baju ikhram, sunnah mandi. Masuk Madinah, sunnah mandi. Selesai tawaf, sunnah mandi. Dan beraneka macam ritual ibadah haji yang semuanya selalu diiringi dengan mandi. Mandi apa namanya? Mandi sunnah. Ketika hujan deras, kita mensyukuri adanya hujan itu dengan mandi, bukan dengan tidur. Itu mandi sunnah. Bagaimana niatnya mandi sunnah? Niatnya mandi sunnah, kalau Jumat, saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah. Kalau mandi sehari-hari, tiap pagi, tiap sore itu termasuk wajib apa sunnah? Itu termasuk sunnah. Sunnah. Kalau badan tidak mau, tidak bau, ya kayak di Malang gini ya, kita tidak kemana-mana, kemudian seharian tuh ruang AC, jadi badan tidak bau. Itu tidak sunnah mandi. Jadi kalau kita mandi itu, berarti tidak ada pahalanya. Mandi yang sunnah itu, sehari-hari mandi sunnah itu, kalau badan terasa gerah, terasa bau, itu baru sunnah mandi. Ya, nah kalau sunnah gimana niatnya? Sehari-hari seperti ini. Ini adalah niat mandi sehari-hari. Saya niat memandikan nafsu. Saya niat memandikan nafsu. Mensucikan jasmani rohani. Barokalafat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mandi sunnah sehari-hari. Dah ya, sekarang mandi. Setelah mandi terus apa? Setelah mandi, wudhu. Wudhu kita sudah pernah belajar. Di wudhu itu mandi versi mini. Mandi versi mini itu wudhu. Kita sudah pernah belajar seluruh muka dan anggota-anggota kita bersihkan. Termasuk menyampaikan air ke bawah kuku. Udah mandi, terus apalagi yang diajarkan Rasulullah? Selain tadi ya, adab kamar mandi, bangun tidur, kemudian sholat. Sholat itu juga termasuk bersih-bersih dari dosa, kebersihan batin. Sekarang apalagi? Siwak. Yang kemarin kita pelajari siwak. Umi mau sampaikan hadis tentang siwak yang menyangkut 10 keutamaan sikat gigi. Kita bacanya siwak itu sikat gigi. Sikat gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Based on lubabul hadis wa tambihul ghafilin. Bab sikat gigi kemarin kita sudah, dan kita tambahkan dari tambil ghafilin. Alaikum bis siwak. Alaikum. Aku sunnah muakkadkan, hampir aku wajibkan atas kalian bisiwaki, tentang sikat gigi. Hampir aku wajibkan sikat gigi atas kalian. Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam sikat gigi itu asyara khisalin, ada 10 khasiat. 10 khasiat sikat gigi. Apa yang pertama? Mabharatun lil fami, mensucikan mulut. Mulut bukan sekedar bersih, tapi juga suci. Karena sikat giginya ada doanya. Ya Allah, putihkan hatiku, putihkan gigiku, berkahi lisanku.
Bagaimana cara agar lisan ini berkah, tidak suka ngomong kenceng, tidak suka riba, tidak suka komen-komen yang nggak jelas yang pakai lisan ya, tidak suka apalagi ya, pokoknya hal-hal yang negatif yang biasa diucapkan oleh lisan, tidak usah cemberut, tidak cerewet, tidak marah dan sebagainya. Caranya adalah berdoa ketika sikat gigi. Dan sikat gigi itu makanya punya khasiat nomor 1, khasiatnya adalah mensucikan mulut. Ya, ini bisa dengar ya. Nomor 2, wa mardhatun. Bisa dengar ya, Mam Nizam? Bisa Bunda. Iya, oke. Nggak apa-apa nih kita lanjut terus. Monggo. Ya. Nomor 2, wa mardhatun lirabbi, membuat Rob atau Tuhan ridho. Kan tadi Allah itu mencintai orang-orang yang suka mensucikan. Termasuk yang disebut bersuci adalah, bersih diri adalah sikat gigi. 1, mensucikan mulut. Yang kedua, meridhokan Allah. Alangkah mudah cari ridhonya Allah lewat perbuatan fisik seperti ini. Karena ridho itu terkait dengan sesuatu yang abstrak. Tapi ternyata ini fisik dan kita bisa gampang melakukan sikat gigi. Kemudian yang ketiga, wa mafrohatun lil malaikah, dan menggembirakan malaikat. Kita tahu dalam tubuh kita ini sama Allah dipasang malaikat. Dan malaikat itu senangnya yang bersih-bersih, yang harum-harum. Dan mulut kalau tidak disiwak, disikati itu baunya bau busuk, maka dibenci malaikat. Jadi sikat gigi itu menyenangkan, menggembirakan malaikat. Yang ketiga. Yang keempat, wa mahlatun lil basori. Ini baru kita tahu. Ternyata sikat gigi itu menerangkan penglihatan. Menerangkan penglihatan. Balance dengan ini, makanya para wali, para kiai itu jarang-jarang yang pakai kacamata kalau tidak hobi baca banget. Mata itu bisa terang sendiri kalau kita rajin sikat gigi. Sikat gigi terkait dengan mata yang terang. Subhanallah. Ini hadis. Hadisnya Rasulullah. Kemudian nomor berapa? 5. Wa yubayyidul asnan. Tentu saja yang ini, taruh di nomor 5 nih. Apa itu? Memutihkan gigi. Memutihkan gigi. Yang keenam, wa yashuddul lafsah. Wa yashuddul lafsah. Apa yashuddul lafsah? Yashuddul lafsah, menguatkan lafsah itu gusi. Menguatkan gusi. Tempo yang lalu kita sudah beri tutorial cara sikat gigi. Jadi dari merah ke putih, seret, terus bentuk angka 8, dari merah ke putih, terus baru yang dalam, kiri kanan, tengah kiri, bawah kanan, tengah kiri. Terakhir lidah kanan, tengah kiri. Begitu tutorialnya ya. Kemudian maka itu semua punya efek menguatkan gusi. Nomor 7, yuzhibul hafaro, menghilangkan karang gigi yang gudal, yang lapisan yang tebal warna kuning di gigi yang bisa membentuk karang gigi itu bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Itu karena ya mungkin cara sikat gigi yang salah bisa memunculkan adanya karang gigi. Nomor 7, ini Rasulullah yang bilang, ini Rasulullah SAW berkata, dari siapa? Dari ayahnya, dari Ismail radhiyallahu an. Ini hadis dari Ismail radhiyallahu an. Kemudian wa yahdhimut ta'am. Apa itu wa yahdhimut ta'am? Membantu pencernaan. Karena sikat gigi sehat, jadi makanan itu terkunyah secara sempurna, membantu pencernaan. Nomor 8, wa yaqta'ul balgham. Lendir, menghilangkan lendir. Menghilangkan lendir. Nomor 9, wa tudha'afu bihis sholawat, melipat gandakan pahala sholat. Kita sudah tahu 1 kali sholat dengan sikat gigi lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa sikat gigi. Langsung di up 70 kali. Sekali sholat langsung di up 70 kali. Masya Allah. Hanya perkara sikat gigi. Baru sikat gigi nih, belum tadi yang mandi, cebok dan sebagainya. Kemudian nomor 10, wa yuqayyibun nakha, dan menyegarkan. Nakha itu nafas pernafasan.
Dan semua itu tadi wahwa dan lisan itu thoriqul Quran, jalannya Quran. 10 manfaat sikat gigi ala Rasulullah. Nah, jadi kamar mandi, bangun tidur, mandi, wajib mandi sunnah, dan siwak. Apalagi yang disunahkan Nabi dalam bersih diri. Potong kuku. Potong kuku, perkara yang sederhana, potong kuku. Ternyata potong kuku, itu caranya begini ya. Dari kanan, telunjuk kanan dulu. Kan kita kalau sholat, asyhadu an la ilaha illallah. Maka ini derajatnya lebih utama dari yang lain karena dipakai nunjuk. Isyarat bahwa Allah itu satu. Maka ini didulukan kalau potong kuku. Dari kanan, telunjuk terus ke kanan, terus jalan ke kelingking kiri, jempol kiri sampai terakhir jempol kanan. Ini cara potong kuku. Kapan kita potong kuku? Tiap hari Jumat. Bahkan potong kuku tiap hari Jumat itu bisa menghilangkan penyakit. Penyakit bisa hilang. Coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang potong kuku hari Jumat bisa menghilangkan penyakit. Dari Humaid bin Abdurrahman, ia berkata, barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka Allah menghilangkan penyakit daripadanya dan memasukkan obat ke dalamnya. Saya sudah praktek, beneran jadi badan-badan tidak enak ya. Itu antara lain karena kita tidak rutin potong kuku tiap Jumat. Jadi tiap Jumat potong kuku. Dan ini Nabi Muhammad Rasulullah SAW bilang bahwa ini bisa menghilangkan penyakit. Bentuknya apa? Apa sekedar potong kuku? Tentu saja tidak. Dengan kita rutin potong kuku nanti Allah kasih ilham. Oh, kamu minum ini ya. Kamu minum ini ya. Lewat siapa saja petunjuk itu. Kamu minum kunyit sama asem. Kamu minum jeniper, jeruk nipis peras, dikasih madu. Kamu minum habas sauda dan sebagainya. Minumnya itu dari mana? Dari petunjuk. Kenapa? Karena tadi salah satu caranya karena kita potong kuku tiap Jumat. Dan itu bisa menghilangkan penyakit dan memasukkan obat ke dalamnya. Kenapa? Karena begitu, karena potong kuku itu termasuk salah satu cara untuk menyenangkan Rasulullah. Potong kuku. Jadi sikat gigi, terus potong kuku tiap hari Jumat. Terus apa lagi? Memotong bulu. Bulu apa? Bulu kemaluan. Kapan memotong bulu kemaluan? 40 hari sekali minimal. Bulu kemaluan dipotong 40 hari sekali. Barengan kalau anak-anak laki potong rambut. Kalau perempuan juga ujung-ujung rambut, pokoknya rambutnya dirapikan itu tiap 40 hari sekali. Begitu cara Rasulullah. Jadi potong rambut itu tidak tiap hari atau tiap hari raya. Anak-anak itu potong rambut itu juga bukan seminggu sekali hari Jumat, tapi tiap 40 hari sekali. Tapi kalau potong kuku seminggu sekali tiap hari Jumat. Kemudian apalagi? Ini saya baca ya. Khamsun minan nitoroh. Ada 5 hal yang termasuk fitrah. Fitrah itu berarti bersih-bersih, kesucian-kesucian. Kesucian diri ala Rasulullah 5 menurut hadis ini. 1, qasus syarib, menggunting kumis. Lihat ya, kalau kita lihat film-film, itu para sahabat itu satu pun tidak ada yang pelihara kumis. Tapi jenggot ya, kumis tidak. Karena meskipun rambutnya itu gondrong, kalau potong rambut memang 40 hari sekali. Dan para sahabat itu dulu zaman-zaman Nabi itu jarang sekali sahabat itu yang rutin potong rambut. Karena sibuk dakwah, sibuk perang, karena fase-fase memperluas ajaran Islam, sibuk cari ilmu, sibuk ibadah. Akhirnya tidak sempat potong rambut, tapi selalu muka itu bersih. Tidak ada kumis. Jadi potong kumis itu termasuk sunnah Nabi. Jadi bibir itu bersih. Kalau jenggot, karena di sana di budaya orang-orang Arab itu kan memang hormon rambutnya itu kan banyak. Hormon rambutnya itu banyak. Jadi sini tuh ya cepat sekali tumbuh. Makanya sama Rasulullah agar tidak merepotkan itu termasuk sunnah. Bukan memanjangkan tapi ya tetap ada rambut di sini di dagu ya. Tapi kalau kumis termasuk kesucian adalah memotong kumis tiap hari Jumat. Sama halnya tadi dengan potong bulu ketiak. Kita lanjutkan. Wa taqlimul adhfar, menggunting kuku. Taqlimul adhfar, memotong kuku dari mana tadi? Telunjuk kanan, muter sampai terakhir jempol kanan. Kemudian wa halqul anah,
memotong bulu kemaluan 40 hari sekali. Wa natful ibqi, mencabuti bulu ketiak. Bulu ketiak juga termasuk hal yang harus dibersihkan. Dan wasiwak, sikat gigi. Itu fitrah atau mensucikan diri ala Rasulullah. Kita lanjut ya. Jadi potong kuku, mencabuti bulu ketiak, bulu kemaluan, potong kumis, mandi, sikat gigi. Terus apalagi? Apalagi adalah khitan. Khitan. Ketika Allah menurunkan ayat surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdil zalimin. Shadaqallahul 'azim. Al-Baqarah 142. Idzi batala, dan ketika aku uji Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan ketika menguji kepada Nabi Ibrahim Rabbuhu, Rabbnya, bikalimatin, dengan perintah-perintah, fa'atammahun, maka aku sempurnakan perintah-perintah itu. Nah, dalam menerjemahkan ini, perintah yang sempurna untuk Nabi Ibrahim itu apa? Ternyata adalah masalah itu tadi, fitrah atau kebersihan. Yang dimaksud dengan ujian untuk Nabi Ibrahim adalah 5 di kepala dan 5 di badan. Ujian yang termasuk ajaran Islam yang sempurna mulai sejak zaman Nabi Ibrahim adalah bersih-bersih 5 di kepala, 5 di badan. Apa 5 di kepala? Adalah cukur kumis, kemudian kumur. Kalau sikat gigi otomatis ada kumurnya ya. Kemudian istinsyak, membersihkan air ke hidung, menyedot air ke hidung, gosok gigi, dan nyisir rambut. Tidak ada potong rambut di situ, tapi menyisir rambut. Jadi memang potong rambut itu 40 hari sekali, sama dengan potong kemaluan. Tapi potong rambut itu bukan sunnah. Kalau potong kemaluan sunnah. Artinya potong rambut itu dulu, budayanya dulu memang tidak ada budaya potong rambut. Nggak ada orang rambutnya gundul laki-laki. Karena terlalu sibuk. Dan hormon ini rambutnya itu terlalu subur. Jadi rambut itu selalu panjang. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak ya, tapi menyisir rambut. 5 di kepala, apa saja tadi? Apa aja tadi ya? Kumur, istinsyak, kemudian cukur kumis, kemudian Nyedot air ke hidung, ya istinsyak, mengendor air di hidung, terus gosok gigi dan sisiran. Itu kita bisa pakai untuk perempuan. Sisiran itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Yang 5 di badan. Apa yang 5 di badan? 1, potong kuku. 2, khitan, sunat. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Gandengannya potong kuku sama sunat. Kemudian mencabuti bulu ketiak. Jangan biarkan ketiak itu menjadi sumber kuman. Ada rambut banyak di situ. Itu jorok, itu tidak bersih. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Juga kemaluan. Jangan dibiarin gerumbul. Ya. Dan terakhir adalah cebok dengan air. Itu bersih diri sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira itu cara bersuci, tentang teknisnya nanti bisa ditanyakan. Dan segaris besar kita tadi sudah sampaikan. Dan dari itu kita tahu, maka aneh kalau ada orang Islam yang fisiknya tuh masih jorok, kukunya masih panjang, hidungnya masih banyak. Apa tuh? Upilnya, upil tuh bahasa Indonesianya apa ya, atau masih kotor karena tempatnya kotoran ya Mbak Cece. Jadi tempatnya bersembunyinya setan itu jangan sampai kita manjangin kuku, karena di kuku ini bersembunyinya setan. Jadi setan tuh ya tempatnya di bawah kuku, di dalam lubang hidung, dalam lubang telinga, di udel. Pusar itu bunderannya pusar. Di lubang kemaluan, depan sama belakang, itu tempat bersembunyinya setan. Makanya selalu bersih-bersih. Di bagian-bagian itu ada doanya. Doa udel yang kita belum. Apa doa udel? Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Biasa kan pusar itu dikasih minyak-minyak gitu. Minyak telon, minyak kayu putih di situ. Karena itu kan
yaitu tempatnya tadi setan sambil doa dengan nama Allah. Semua kalau dibacain bismillah, maka setan di situ dilemahkan. Gitu. Terima kasih. Silakan bisa dilanjut dengan kita. Wah, sharing-sharing. Kangen Baik. sama Ya. Mam Singkat, jelas, Mam padat. Nizam, Rek, cantiknya, Rek. Harus Mam selalu tampil prima, Nizam. Bunda. Oh iya ya. Baik. Putih, merah-merah ya. Baik, untuk sesi tanya jawab tadi singkat, jelas, padat ya Bunda. Baik, mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa langsung chat di kolom chat Zoom ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, mau langsung di Nyemir jadi rambut biasanya suka nanya. Biasanya suka nanya, nyemir rambut. Ya, baik. Nah, itu Dina Novia khusus untuk perempuan nih Bunda. Mungkin ada pertanyaan dari saya khusus untuk perempuan. Kalau tadi kan bersih diri ala Nabi ya Bunda ya. Ya mungkin tidak jauh beda dengan kita sebagai seorang muslimah. Nah, seperti mungkin ini agak sedikit out of the topic. Mungkin yang sekarang masih ngetren dan lagi ngetren itu hair extension, kemudian sulam alis, mungkin biar terlihat glowing, cantik dan sebagainya. Kemudian pasang bulu mata, bulu mata, bulu mata extension ya. Nah itu mungkin karena wanita ini kan menyukai kerapian dan kecantikan begitu ya Bunda. Nah ini kalau menurut pandangan Islam sendiri bagaimana Bunda? Seperti hair extension, kemudian bulu mata extension, kemudian sulam alis gitu. Nah itu menurut pandangan Islam sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih Mam Nizam. Di Lubabul Hadis halaman 195. Ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu an-naihah wal mustami'ah wal haliqah wal khariqah wasyaqqah wasyaighah wal washimah wal mustawshimah wassalqa wal marta. Nah, itu jawabannya. Bagaimana pandangan Islam tentang hair extension, menyambung rambut atau menyambung bulu mata? Hukumnya ini, la'anallahu, Allah melaknat. Jadi dilaknat sama Allah. Apa sih laknat itu? Laknat itu berarti Allah marah besar, itu laknat ya. Di Allah marah besar kepada an-naihah, orang yang meraung-raung ketika ditinggal meninggal. Terus wal mustami'ah, dan orang yang mendengarkan. Wal haliqah, dan orang yang mencukur, memotong rambut, menggundul rambutnya. Wal khariqah, dan perempuan yang menyobek-nyobek baju. Wasyaqqah, dan perempuan yang mendedel kantong baju ketika dia sedang sedih. Kan kita kalau suka sedih suka emosional, kancing baju didedel, itu dilaknat sama Allah. Wasyaighah, dan perempuan yang syaighah itu zaman sekarang itu gini loh, mencakar-cakar muka. Wal wasimah, lah ini perempuan yang membuat andeng-andeng, pokoknya mengubah muka yang secara permanen, mentato alis, menanam alis, sulam alis, yang sifatnya permanen. Apa sih yang disebut permanen itu? Sesuatu yang sifatnya tetap lebih dari seminggu, itu disebut permanen. Nah, itu termasuk ini tadi, wasimah. Wal mustausimah, dan perempuan yang yang dibikin dan yang membikin. Wasalto, dan perempuan yang cerit-cerit ya. Wal marto, dan perempuan yang memanjangkan rambut. Jadi memanjangkan maksudnya menyambung rambut. Jadi Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, menyulam alis,
termasuk tadi menyambung rambut bulu mata, itu setara dengan laknat Allah kepada perempuan yang meraung-raung, mencakari mukanya, menyobek bajunya, menjambak rambutnya saat dia dalam keadaan emosional marah. Sama laknatnya. Padahal sepertinya berbeda. Kalau orang meraung-raung kan buruk banget, sedangkan orang menyambung rambut kan tampaknya tambah cantik. Ya, secara fisik, tapi secara hakikat dia sama di mata Allah. Dua-duanya dilaknat. Sebaiknya ya kita pilih yang tidak dilaknat sama Allah. Buat apa hidup sekali dan dilaknat sama Allah gitu ya. Jadi gimana caranya rambut yang nggak usah disambung, nggak usah disambung, kan nggak kelihatan. Untuk menyenangkan suami. Kalau di syariat menyenangkan suami itu tidak dengan menyambung rambut, menyenangkan suami itu dengan bersyukur, dengan qanaah, dengan tersenyum, dengan memuji-muji suami, menyentuh, memeluk, menampakkan muka yang cerah, badan yang bau wangi, gitu ya. Kata-katanya lembut, sopan, nah itu menyenangkan suami, bukan dengan itu tadi. Maaf ya, Mam. Nah, sedangkan prinsip kita dalam bercantik-cantik tadi, yaitu tadi yang dipakai prinsip jangan mengubah apa-apa yang sudah dibikin oleh Allah. Merawat ya. Bagaimana saya mengubah jadi yang usem jadi putih? Nah, itu tadi kalau konteksnya adalah merawat pemberian Allah, mensyukuri pemberian Allah itu enggak apa-apa. Tapi kalau mengubah total jadi yang di muka itu jadi kayak dia itu jadi berubah jadi bukan dia, sudah beda ini sudah jadi Raisa. Hidungnya jadi itu sudah itu penuh dengan murka Allah. Dan biasanya yang kayak gitu-gitu itu siksaannya itu tidak dikubur, sudah dicicil mulai di dunia. Ya, itu. Ya. Bu Soleh. Gitu, ya. Mam Nizam. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Mam Ila, Mam Jazila Zen. Ya, di kolom chat Bunda ya. Jazila. Iya, Bunda, boleh untuk wanita. Iya, Bunda, untuk wanita sering saya temui yang memelihara kuku panjang walaupun terawat dan dibersihkan secara berkala, itu bagaimana, Bunda? Sebaiknya tidak. Taruhlah bukan haram, tidak sampai jatuh haram, tapi dia makruh secara fikih ya. Secara fikih dia makruh. Kenapa makruh? Karena memotong kuku itu sunnah. Karena memotong kuku itu sunnah, berarti memanjangkan kuku itu makruh. Satu. Yang kedua, bukankah dengan memotong kuku itu berarti Allah mengambil penyakit? Tadi, siapa yang memotong kuku tiap hari Jumat, maka Allah mengangkat penyakitnya dan memberinya obat. Yang kedua. Yang ketiga, kuku yang panjang itu tempat yang sangat ideal untuk persembunyian setan. Jadi mau diruqyah model gimana, kita wiritan zikir model gimana, tapi kalau kukunya panjang, ya tetap aja setannya ngendon di situ. Jadi nggak mempan karena kukunya masih panjang. Begitu ya. Terima kasih Mamila, pertanyaannya keren ya. Baik. Jadi tidak kan. Kalau ada kuku yang dikasih itu loh, apa tuh stiker-stiker tuh warna-warni, nggak apa-apa sih, tapi nggak usah dipanjangin, ya. Ingat bahwa itu amanah dari Allah untuk dirawat secara seperti tadi, tidak menyalahi perintah Allah. Dan selalu lihat gini, oh ada setan ya di sini, pantesan aku suka marah, pantesan aku males, pantesan aku cemberutan, pantesan aku tidak bersyukur, rupanya ada setan di tubuhku. Di mana tadi? Di bawah kuku. Baik, ya. Silakan buat para moms yang ingin bertanya bisa diketik di kolom chat. Nah ini sambil menunggu pertanyaan dari para moms. Begini Bunda, untuk bersih diri ala Nabi, boleh nggak disinggung sedikit bersih diri ala istri-istri Nabi? Istri Nabi ya, maaf. Nanti ada yang bapak kalau istri-istri Bunda. Istri Nabi. Mungkin Khadijah, Aisyah gitu ya. Mungkin bisa bisa di-share Bunda, istri Nabi mungkin ya Bunda. Nggih. Terima kasih Imam Nizam. Bagaimana bersih diri ala istri Rasulullah? Istri Rasulullah itu yang paling muda adalah Aisyah. Yang masih suka dandan Aisyah. Dia Aisyah itu suka pakai
Kadang-kadang beliau pakai baju warna oranye, kunyit saffron, ya. Kadang pakai baju warna merah. Jadi tidak melulu baju hitam, baju abu. Aisyah itu suka warna-warna juga. Dan Aisyah itu menghena atau mewarnai ininya, kukunya. Aisyah. Itu Aisyah. Juga mewarnai jari-jarinya dengan henna. Itu karena beliau masih begitu, dan Rasulullah tidak melarang. Dan hal-hal yang prinsip yang dilarang tentu saja tidak dilakukan. Apakah Aisyah kemudian menyambung rambutnya? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak, karena Aisyah itu perempuan yang sangat cerdas. Dia guru bangsa, ya. Beliau tuh guru bangsa bagi perempuan Arab dan juga pada laki-laki Madinah. Gurunya itu Aisyah. Orang-orang pingin tanya tentang apa saja itu bisa bertanya kepada Aisyah. Waris Aisyah, fikih Aisyah. Bagaimana Rasulullah di tempat tidur? Aisyah. Fikih-fikih perempuan Aisyah. Itu sumber ilmu. Dan beliau cantik, muda, simple. Gayanya gaya-gaya yang style simple gitu, yang simple. Suka warna-warna tadi, warna-warna cerah itu warna-warna Aisyah. Khadijah sebagai perempuan yang sudah berumur, beliau lebih elegan, lebih matang gitu. Dan beliau lebih memfungsikan sebagai ibu bagi Rasulullah. Rasulullah mendapatkan kenyamanan, ketentraman, ya, perasaan terlindungi itu dari diri Khadijah. Kalau dari diri Aisyah, Rasulullah dapat perasaan apa? Asmara. Di kitab Ikhya, asmara, cinta yang ini, cinta yang ada syahwat, apa itu Rasulullah dapat dari Aisyah. Bagaimana beliau lari-lari, dengan baginda kau pernah main lari-lari, ya itu ya. Beliau lari-lari, bermain-main, bercanda-canda itu sama Aisyah. Dan ya Mams mungkin tahu ya, Aisyah itu begitu mudanya, begitu cantiknya, tapi Rasulullah itu kalau lagi sholat, ya lagi sholat itu tidak ngereken. Ya, Rasulullah itu kan hobinya sholat. Beliau itu dapat energi itu dari sholat. Kita bisa latih itu. Kita bisa dapat energi dari taklim, dapat energi dari Al-Quran, dapat energi dari sholat. Saya kadang itu praktek begitu ya. Mau sholat itu merasa seneng aku, mau ketemu, aku lagi butuh sama Allah. Ciptakan kebutuhan sama Allah. Dan sekarang dia panggil, aku mau datang karena aku butuh. Aku butuh, cuma dia yang bisa tolong aku. Cuma dia yang bisa tolong aku. Lagi butuh zat yang bisa nolong aku. Itu perasaan butuh ketika kita mau sholat. Kemudian Rasulullah itu tadi refreshingnya itu lewat sholat. Jadi begitu beliau selesai sholat, energi itu jadi full. Seperti kadang saya pribadi itu lagi capek gitu ya, taklim ngajar anak-anak gitu, kata aduh ngantuk. Tapi terus enggak, itu begitu ketemu anak-anak atau begitu ketemu para bunda, para moms gini ya, ini tadi kan full nih. Pagi terus ini tadi terima tamu. Jadi doa bersama karena ada yang meninggal keluarga. Kemudian langsung ke sini. Kalau capek, tapi begitu itu on gitu ya, energi itu datang. Dan seperti itu Allah kasih pertolongan tuh lewat itu. Itu refreshingnya tuh lewat taklim, refreshingnya lewat sholat. Nah begitu Nabi sudah sholat, Aisyah kan lama nungguin. Aduh, nggak selesai nih Rasulullah nih. Maka apa kata Aisyah? Aku tidur di depan Rasulullah. Kalau beliau lagi sujud, kakiku tak tekuk. Kalau beliau lagi berdiri, kakiku tak selonjorin lagi. Kenapa? Karena tempatnya memang sempit. Bayangkan Aisyah tidur telentang, coba telentang di depan Rasulullah. Dan Rasul tetap aja sholat lama, tetap berurai air mata, tetap drodok hatinya ketika sebut-sebut nama Kanjeng Nabi. Tidak bergeming sedikit pun dengan kecantikan Aisyah saat Nabi lagi. Dia masih sholat ya, begitu Rasulullah, begitu Aisyah ya. Kemudian soal bulu-bulu itu tadi yang disampaikan tadi, yang khas laki-laki kan hanya kumis saja sama khitan Nabi Ibrahim. Yang lain itu semua umum. Laki perempuan mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, sikat gigi, itu semua unisex. Jadi semua ini semua untuk laki dan untuk perempuan. Ya, termasuk bulu kaki. Apakah bulu kaki dipotong? Ya kalau itu tadi tidak. Tapi secara umum kan begini, perempuan tuh memang rambut itu sebaiknya memang dibersihkan, begitu. Ya. Tentang baju seperti itu. Rambut, bagaimana sih rambutnya mam sekalian? Jadi secara fisiknya para ummahatul mukminin itu tidak boleh memang kita
Jadi misalnya rambutnya Aisyah panjang itu kita tidak boleh. Itu merusak kehormatan beliau. Terlalu suci beliau untuk dibahas tentang masalah rambutnya. Tapi tadi kalau baju kan sesuatu yang bisa tampak dari luar. Bahkan hidungnya Aisyah bagaimana, tidak, karena beliau selalu tertutup. Jadi para istri Rasulullah tidak pernah dibahas secara fisik. Secantik apa tidak pernah dibahas, cantik gitu, tapi tidak hidungnya seperti apa, kulitnya apa, tidak. Karena itu menodai kemuliaan seorang ummahatul mukminin atau istri Rasulullah. Di membahas fisik itu seperti kurang memuliakan. Begitu. Bicara bersih-bersihnya tadi seperti itu. Okay. Baik. Gitu ya, Mam? Iya. Baik, masih menunggu pertanyaan ini, sepertinya masih malu-malu untuk bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada tips nggak Bunda dari bersih ala Nabi ini, maksudnya mungkin dari beliau mandi gitu, beliau karena sangat mengapresiasi sekali dengan kebersihan dan kerapian, terutama mandi dan memakai pakaian. Memakai pakaian mungkin kalau di Arab tradisinya memakai jubah ya. Kalau di Indonesia karena kan kita sesuaikan dengan budaya Indonesia. Nah, ini bagaimana Bunda? Untuk Nabi apa untuk perempuan-perempuan? Iya, untuk perempuan Bunda. Kalau untuk laki-laki sesuai tradisi di Arab karena memakai jubah. Kalau di Indonesia memakai jubah mungkin agak gimana ya, agak kaku juga sih. Masa kita mau naik sepeda pakai jubah gitu Bunda? Kalau untuk para wanita Arab ya mungkin sesuai tradisi atau budaya sana, dan mungkin kita juga menyesuaikan dengan budaya tradisi di Indonesia. Mungkin kita tidak perlu harus latah, harus mengikuti budaya Arab gitu. Nah, ini menurut Bunda bagaimana? Yeah. Kalau baju tidak ada aturan di dalam syariat itu bajunya harus model apa. Kalau di ayat itu kan yang penting itu adalah ulurkanlah kerudubi khumurihinna ila juyubihin. Ulurkan kerudungmu menutupi dadamu. Prinsipnya kalau kerudung itu diulurkan, dipanjangin sampai nutupin dada. Kita kadang suka berlebihan sampai nutupin kaki, nutupin paha. Ya, mestinya enggak juga. Jadi yang simple, yang sederhana tadi, kalau dadamu tertutup itu sudah cukup syar'i. Jadi terus menutupi perut pakai apa? Pakai baju. Pakai baju. Nah, baju syaratnya ya tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, tidak boleh mirip laki-laki, dan syarat yang paling utama menutup aurat. Terus secara ini hati, jangan niat pamer. Tidak boleh niat pamer. Saya bacakan hadisnya ya. Ini tentang sikat gigi tapi bisa dianalogikan dengan baju. Al-Faqih menerangkan bahwa bersikat gigi itu ada 3 macam. Ada kalanya sikat gigi itu mengharapkan ridho Allah. Dalam hal ini pakai baju ya. Ada 3 macam, mengharapkan ridho Allah dan melaksanakan sunnah. Ada kalanya sikat gigi itu untuk kesehatan gigi. Ada kalanya sikat gigi itu karena ingin dipuji orang lain. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lain. Orang yang bersikat gigi karena mengharapkan ridha Allah dan melaksanakan sunnah, maka ia mendapat pahala dari setiap sholatnya sebanding berapa tadi? 70 kali sholat. Karena yang diharap adalah itu. Dan orang yang sikat gigi dengan tujuan biar sehat, maka dia sama Allah dikasih sehat giginya, sehat pencernaannya, sehat matanya. Terus, dan orang yang sikat gigi dengan niat agar dipuji oleh orang lain, apa yang dia peroleh? Dosa. Sikat gigi tapi dosa. Karena niatnya adalah agar dipuji orang lain bahwa giginya itu putih. Nah, dalam konteks ini maka berpakaian atau kita merawat muka, merawat tubuh, niat utama kita adalah cari ridho Allah. Makanya sekarang kita belajar ini tadi, bagaimana bersih diri konsep Rasulullah. Kalau Rasulullah melakukan, istri Rasulullah melakukan, otomatis Allah ridho. Jadi dasar utama kita adalah bagaimana agar Allah ridho. Bukan biar dipuji oleh orang lain, termasuk dipuji oleh suami. Kalau suami memuji dan kita berhenti di suami, maka semua yang kita lakukan dosa. Kenapa kamu potong rambut biar dipuji suami? Dosa kita potong rambut. Kenapa kamu pakai wangi-wangi?
biar dipuji sama suami. Dosa kamu pakai wangi-wangi karena ingin dipuji suami. Berhenti dipuji suami. Tapi kalau engkau, kenapa pakai wangi-wangi? Biar suamiku seneng. Kenapa? Memang kalau suamimu seneng, Allah juga ridho. Kalau suamiku ridho, Allah juga ridho. Nah itu berarti untuk ridho Allah. Tujuannya ridho Allah, bukan ridho suami. Tujuannya ridho Allah dengan meridhokan suami. Begitu juga konsep dandan yang lain. Mau pakai ini, pakai macam-macam. Oke, it's okay. Tapi panduan syariatnya pakai N agar kita tidak malah berdosa. Kadang kita tidak merasa kalau itu dosa. Tahu dosa itu setelah Allah negur. Tahu dosa itu setelah Allah negur. Dan itu Allah masih cinta. Kadang kita perawatan, pakai sesuatu ini itu lalu sama Allah. Dan niat kita bukan niat ridho Allah. Mana ada orang ya ingin mengganti bentuk muka mencari ridho Allah. Mana mungkin? Ya mana mungkin. Pasti niatnya ini tadi agar dipuji oleh orang. Lalu orang puji. Begitu kita pakai, wih glowing. Wih, kok jadi gitu ya? Pakai apa itu? Pakai ini, pakai ini. Nah, kita terus gede. Nah, itu kan kita seneng tuh dipuji orang. Kenapa seneng? Karena tujuan kita tadi itu. Kalau kemudian Allah membiarkan itu dan tidak, padahal itu dosa, itu berarti Allah nggak cinta sama kita. Tapi kalau kemudian dipuji orang, kita seneng dan kita tahu bahwa itu dosa, nanti Allah pasti jadikan ini, entah ini apa jadi melodoki, entah jadi apa ya, pokoknya jadi rusaklah muka ini. Itu bentuk bahwa ini tadi dosa niatku. Ngerawat ini tadi dosa, niatku ada yang salah. Dan karena Allah mau tegur aku, tapi aku belum ngerti-ngerti, maka dijadikan muka ini menjadi rusak. Ini cara Allah mencintai aku. Maka kalau sudah begitu, apa yang kita perbaiki? Minta ampun kepada Allah atas niat yang salah. Bahkan sikat gigi saja kalau niatnya salah, malah dosa. Apalagi kalau sudah keluar duit banyak untuk mengamplas, mengapa, itu sudah keluar duit banyak dan dosa kalau niatnya salah. Kira-kira ini masuk ya? Oke, Bunda, baik. Ya, masih ada yang mau saya tanyakan lagi nih, Bunda, sambil menunggu pertanyaan. Ya, silakan. Yang ada di kolom chat. Mungkin ada tips lain lagi nggak dari Nabi pada saat buang air? Karena mungkin bisa, ya, mungkin ada kiat-kiat khusus yang bisa kita contoh dari beliau. Iya, iya. Buang air ala Nabi. Nabi kalau kencing duduk. Perempuan kalau kencing duduk. Laki-laki kalau kencing duduk. Kalau Nabi itu laki-laki. Laki-laki saja duduk, apalagi perempuan. Terus Nabi kalau kencing di tempat tertutup, tidak di tempat terbuka. Terus yang ketiga, Nabi kalau mau ngelepas membuka gamisnya, begitu nyampe di dalam, di kloset atau pas sudah duduk. Bukan di luar sudah cencing-cencing. Itu Nabi. Kemudian Nabi tidak meninggalkan doa. Baik setiap pas cawi maupun masuk dan keluar tempat buang air. Kalau buang air besar gimana posisinya Nabi duduk dan pantat beliau, maaf ya, bertumpu di kaki kiri. Jadi seperti dodok tapi tegak, punggung ini tegak. Jadi kayak duduk seperti duduknya penari Solo, penari Jogja, duduk simpuhnya itu kan, nah bertumpu di kaki yang kiri. Rasulullah kalau BAB seperti itu. Dia tidak pernah BAB berdiri, tidak pernah BAK berdiri, selalu dalam posisi duduk. Maka BAB berdiri, BAK berdiri itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram tapi makruh. Makruh kalau berulang-ulang bisa jatuh menjadi haram. Terus yang tidak lupa adalah cawi dan sampai tangan tidak bau. Kalau cawi yang di lubang anus itu lipatan-lipatan itu juga bagian yang wajib disucikan atau dibersihkan. Tidak boleh masih licin, tidak boleh harus sudah peret gitu. Itu fikihnya begitu. Kalau Nabi pakai apa dulu? Nabi pakai pasir. Jadi setelah cawi, setelah dibersihkan gitu, Nabi menggosok-gosok tangannya di pasir. Bukan pakai sabun, karena zaman itu belum ada sabun. Baik, baik, nggih Bunda. Kalau untuk mandi sendiri, bagaimana Bunda? Kalau karena kan yang pernah saya baca itu mandi tidak boleh telanjang bulat gitu ya. Nah sementara kita tradisi orang-orang Indonesia itu lebih seger, lebih nyaman kalau
sudah telanjang bulat gebyur-gebyur gitu, Bunda. Ya. Mandi telanjang itu makruh. Kenapa mandi telanjang itu makruh? Karena tadi kita ingat tadi niat mandi. Mandi itu ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah. Kalau mandi enggak karena apa-apa, itu mandi apa itu mubah, nggak dapat pahala. Eman-eman sudah keluar air, keluar sabun tapi nggak dapat pahala apa-apa. Jadi moms jadikan seluruh kegiatan itu memunculkan pahala. Sia-sia kalau kita ngapa-ngapain kan nggak dapat apa-apa. Begitu juga dengan mandi. Nah, mandi apa tadi? Gebyur-gebyur telanjang. Kenapa makruh? Karena di niat mandi itu kan begini tadi, saya niat memandikan nafsuku, mensucikan badan jasmani rohani barokah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sebut nama Allah dalam hati. Kita ingat Allah, tapi kita muto. Bukankah itu sesuatu yang sangat bertentangan gitu. Maka terus makruh. Tapi kalau kita mandinya sekedar biar seger lah, itu eman-eman. Sekarang mandi ditambahin tadi menjadi ibadah. Mandiku juga jadi ibadah. Makanya terus tidak mementingkan segernya pribadi. Nanti saya nggak apa-apa kok seger-seger aja pakai celana. Ya, karena itu tadi terbiasa. Kalau Mam Nizam? Masih gebyur-gebyur. Iya, pakai celana aja nggak apa-apa. Jadi celana tiap hari dicuci satu-satu gitu. Habis dipakai mandi langsung cuci jemur. Ya, baik. Pertanyaannya lucu, alhamdulillah. Baik, para moms, ya ada yang ingin mau ditanyakan lagi, silakan. Kita masih ada waktu. Ya, jadi untuk silakan. bersih ala Nabi ini sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini ya Bunda ya. Jadi mungkin karena beliau sangat mengapresiasi sekali kebersihan dan kerapian, juga ternyata Allah perlihatkan pada masa pandemi ini gitu, bahwa ternyata kebersihan betul. Harus kita maksimalkan, kita jaga, dan sangat relevan sekali, karena mungkin dengan cara kita berwudu pun ternyata membersihkan hidung itu memang virus COVID itu juga memang sasarannya betul. Mulut dan hidung kan ya, mata, pernafasan ya. Baik. Dan Bunda, sekarang Mam Nizam dan seluruh Mam HMC, ada yang perlu digarisbawahi dari materi ini adalah tentang potong kuku. Kan biasanya mama-mama itu menjadikan kuku itu sebagai salah satu seninya ya. Seni mempercantik diri, manicure, pedicure. Sekarang kita punya persepsi yang baru. Suatu hari ini ya, dari Al-A'masyi dari Mujahid, Rasulullah SAW bersabda, Abdullah Jibrilu ala Nabi SAW. Jibril terlambat datang kepada Nabi, lama nggak datang Jibril itu datang kepada Rasulullah, kok lama nggak datang ya? Nabi lama nggak ditengok oleh Jibril. Summa atahu, kemudian Jibril mendatangi Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, ma habasaka ya Jibril? Apa sih yang membuat kamu terlambat Jibril? Kamu ada halangan apa kok kamu terlambat? Terus Jibril menjawab, qala wa kaifa na'tikum? Bagaimana aku mendatangi kalian? Wa antum la tuqallimuna, sedang engkau belum potong kuku-kukumu. Terus adfarakum wa la ta'khuduna min syawarikum, dan engkau belum gunting kumismu kalau laki-laki. Wa la tungkuna bi rajimikum, dan engkau belum membersihkan tepi-tepi kuku jarimu. Bahkan tepi-tepi kuku itu membuat malaikat tidak mau datang. Terus wala tastanuna, dan engkau belum sikat gigi. Bagaimana aku mau datang? Engkau belum potong kuku. Tepi-tepi kukumu belum kau bersihkan. Masih berantakan kumis. Dan engkau belum sikat gigi. Summa qala, kemudian Jibril berkata, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Aku tidak akan turun sebelum Allah perintahkan kepadaku. Dan Allah melarangku turun selama engkau belum bersih-bersih tadi. Bisa dibayangkan berarti kita yang kukunya panjang itu malaikat nggak mau deket-deket kita. Dan kalau malaikat nggak mau deket kita, siapa yang doain kita? Yang doanya pasti dikabul itu malaikat.
Siapa yang membuat kita berbuat baik itu malaikat. Allah kirim korin malaikat di tubuh kita. Malaikat itu yang karakternya selalu mendorong kita berbuat baik. Ayo berangkat, ayo senyum. Itu malaikat. Dan kalau malaikat tidak mau datang, akhirnya kita susah untuk tersenyum. Jadi para mams, potong kuku dan tiap hari Jumat itu ada 5 keutamaan, ada 5 fadilah. 1, menghilangkan penyakit, tadi sudah. Mendatangkan obat. 2, yang ketiga, malaikat mau datang. Penting kita mengundang malaikat karena malaikat tugasnya bersih-bersih. Hati kita dibersihkan, badan kita dibersihkan, disemprotin pakai wangi-wanginya malaikat sehingga setan tidak mau hadir. Kemudian ada lagi yang keempat, ada hadisnya nih, man qala ma'adfarahu yaumal jum'ah kana lahu amanun minal juzam. Siapa memotong kukunya hari Jumat maka Allah memberinya rasa aman dari penyakit diabetes, kusta yang dagingnya suka putus-putus itu, diabetes akut. Ternyata potong kuku hari Jumat bisa membuat orang terhindar dari diabetes, dari kusta. Terus apa lagi? Sunnah Rasul. Jadi potong kuku itu punya segitu banyak keistimewaan. Siwak punya 10 keistimewaan. Jadi sekarang dengan niat bahwa umur kita ini tidak panjang, hari ini tadi juga ada berita meninggal lagi. Dan sekarang meninggal itu dari dulu sih memang meninggal itu begitu tiba-tiba. Dan ini orang-orang yang masih produktif, masih muda-muda, ya, meninggal dengan tiba-tiba, ada yang karena COVID, ada yang karena jantung, ada yang karena apa. Dan kita manfaatkan umur yang tinggal sedikit ini, yang terus berkurang ini. Jangan dipakai untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Kita pakai taat sebanyak-banyaknya. Dengan cara itu nanti kita menghadap Allah. Termasuk tadi soal kuku. Siapa tahu dengan ini Allah ridho, lalu Allah ridho, terus memaafkan dosa-dosa kita. Di kukunya jangan dipelihara panjang-panjang ya. Biar malaikat mau datang. Baik, Bunda. Oke. Bunda waktunya sudah menunjukkan pukul 2. Baik, ada review sedikit mungkin Bunda? Sudah banyak itu reviewnya. Ya. Kayaknya materi hari ini banyak ya. Banyak. Banyak. Iya. Nanti mungkin bisa ya tadi. Jadi kalau reviewnya tadi ya, bersih diri ala Nabi itu menyangkut mulai bangun tidur, adab kamar mandi, cawi dan sebagainya, cara cawi bagi perempuan seperti tadi. Kemudian mandi wajib, mandi sunnah, wudhu, sikat gigi, potong kuku tiap Jumat, potong bulu kemaluan, kemudian potong bulu ketiak, dan berkhitan bagi laki-laki, potong rambut tiap 40 hari sekali, dan mencukur kumis tiap 40 hari sekali. Itu semua bersih-bersih ala Rasulullah. Ya, dan jangan lupa niatnya semua tadi adalah sunnah Rasulullah, meniru Rasulullah dan mencari ridha Allah, bukan niat agar dipuji sama manusia. Malah dosa nanti. Iya. Baik Bunda, terima kasih sekali pemaparannya luar biasa. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat sekali buat para mams, juga buat para teman-teman non-member yang sudah hadir, baik di luar Malang juga di sini sepertinya ada saudara dari Gresik dan Jakarta juga sudah bergabung. Baik, semoga bisa mengambil atau bisa merealisasikan ya dan mencontoh kebersihan ala Nabi. Baik Bunda, mungkin bisa ditutup. Buat para mams sebelumnya mohon maaf buat para mams yang sudah hadir virtual. Mungkin khusus untuk komite HMC Malang setelah ini akan ada meeting. Jadi nanti live dulu baru akan kami share lagi linknya. Kemudian untuk partisipan baik member maupun non-member, kami juga sangat mengapresiasi sekali karena sudah berpartisipasi, sudah hadir secara virtual. Dan ini mohon maaf dari sponsor kami DT Peduli belum bisa gabung karena sangat sibuk, banyak kegiatan-kegiatan secara internal di organisasi DT-nya sendiri gitu Bunda. Baik, Bunda masih dengar suara saya, Bunda? Baik. Dengarlah. Bunda Nafis, bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'ammilna bima yanfa'una innaka antal fattahul alim.
Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin wa ja'alna saburan syakura. Ya Allah, jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang baik, jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang senang bersuci, jadikan kami hamba-Mu yang senang bertaubat, jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang sabar dan syukur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon keafiatan untuk badan-badan kami semua ya Allah. Para members, Bu Rusma, Bu Rahma Linggar, Pawon Juminten, Bu Oci, Bu Ninis, Bu Nafisah, Mifta Maria, Bu Lucy, Erna Marliati, Bu Endah, Dina, Bu Dwi Ratna, Khaswana, Bu Soleh, Bu Ana, Mam Nizam, Bu Ilah, semuanya ya Allah, berikan kesehatan walafiat, keberkahan keluarganya, keberkahan hidupnya, dan seluruh mams, seluruh members yang tidak sempat live hari ini dan nanti bisa ikut siaran ulang, ya Allah, beri keberkahan pada hidup mereka. Mohon jaga kesehatannya, sungguh ya Allah, mohon jaga kesehatan mereka, jangan sampai terkena bala musibah, dan jadikan ilmu ini ilmu yang manfaat. Jadikan ridho-Mu sebagai satu-satunya yang kami cari. Cukup Engkau ridho kepada kami, maka makhluk akan ridho juga ya Allah. Terima kasih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi umur kami ya Allah. Tutup kami dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas kesempatan ini ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah mam. Aksana jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya di YouTube ya. Setelah ini akan kami upload. Terima kasih. Terima kasih Bu Nafis. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ana. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Izin.